Halo, hai. Kita ketemu lagi di acara Special Talk masih bersama Bu Vera. Wes. Obrolannya semakin menarik ini ya toh. Jadi kita membawakan sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang itu aduh kok menyedihkan atau gimana, kita enggak. Itu kita belajar mencoba itu menjadi sebuah anugerah gitu. Dan kita sharing Bu Vera ya. Yeah. Bu Vera malah jadi Bu Sera. Nah, ini sasanya lagi ke dalam gitu. Barangkali saya izin buka masker boleh? Bu Vera? Iya. Bu Vera gitu nggak apa-apa. Saya aja yang buka gitu. Nah, pakai topi lagi gitu. Wajib. Iya. Menutupi. Nah, tadi kan dari berbagai tahapan Bu Vera ya. Dari kelahiran terus penerimaan gitu. Nah, ketika itu Bu Vera barangkali belum bertemu dengan banyak komunitas atau teman-teman yang lain itu. Belum. Nah, itu terus akhirnya ketemu sama komunitas ya Bu Vera ya? Ya. Kan kadang ada orang tuh yang menutup diri, ada yang terbuka dengan sesuatu yang baru, yang positif gitu kan. Positif tapi bukan COVID loh ya. Positif yang baik artinya gitu. Nah, terus Bu Vera bertemu dengan komunitas-komunitas itu. Ya, awalnya malah saya yang ditemukan. Yang ditemukan? Oh, malahan ya. Jadi ada teman saya yang nawarin gitu. Ya. Ada temanku anaknya Down syndrome, dia ikut komunitas loh. Gitu. Kamu mau nggak komunitas ikut? Ya, ya mau gitu. Terus dimasukkan itu. Waktu itu masih Up syndrome. Oh, Up syndrome. Masih embrionya Potas datang. Oh iya itu. Dan ketika sendiri sama ketemu teman-teman yang dikaruniai ananda dengan Down syndrome itu pasti ada bedanya ya Bu Vera ya? Ya, ada bedanya. Yang Bu Vera rasakan itu ketika ketemu sama teman-teman gitu. Ya. Yang jelas tuh kita tuh bisa sharing-sharing gitu loh. Kan kebanyakan mungkin ada orang tua yang nggak tahu harus kemana nih menceritakan gitu, karena rasanya tuh kok pengen cerita banyak atau cari informasi tentang Down syndrome atau sekadar untuk berbagi sama orang-orang yang punya kesamaan. Iya, kesamaan seperti itu. Jadi ketika masuk di situ, ternyata kan mulai nih ada yang tanya mungkin kalau anak saya malam-malam ini pilek grog gimana ya? Kan ada yang lainnya nih yang jawab gitu. Oh gitu. Nah, jadi tahu. Terus nanti anak saya gini, panas tuh udah berapa hari atau diare atau apa. Pokoknya semua yang berkaitan dengan Down syndrome lah. Bahkan dengan jantungnya, dengan tiroidnya, dengan penglihatannya. Kan kita jadi tahu. Selain kita memang ya bisa cari tahu dari artikel-artikel, tanya dokter. Tapi kan orang tua ini yang setiap hari megang gitu loh, mengalami dan pegang anaknya sendiri dan bisa men-sharingkan pengalaman itu sangat berguna buat kita. Lalu kita sendiri juga di grup itu setelah lama-lama tambah pinter, kita juga bisa berbagi dengan yang lainnya yang baru-baru gitu. Dan itu luar biasanya sebuah komunitas yang positif gitu. Berbeda dengan jangan sampai kebalikannya. Komunitas toksik, terus mana apa saya terus itu. Jadi kalau cari komunitas itu komunitas yang positif, yang baik dan berguna. Nah, itu kita sebut komunitasnya nggak apa-apa. Sekaligus ini sosialisasi bagi yang belum tahu itu biar tahu dan tidak kebingungan. Itu yang sekarang ada namanya apa Bu Vera? Ya, jadi dari embrio Up syndrome tadi, kemudian itu masih dari awal sekali masih pelopori oleh Dr. Anang Girimulyo. Kalau Bapak Ibu mungkin ada yang kenal, spesialis anak, spesialis lagi endokrinologi anak. Namanya sudah cukup terkenal. Dengan beberapa mahasiswa kedokteran UNS. Lalu mungkin semakin meluas, banyak orang tua yang gabung. Ternyata nggak cuma Solo, sekitar Solo ikut. Jadilah keluarga anak Down syndrome Solo Raya. Dari situ kemudian semakin meluas lagi, kita punya kerinduan, yuk jadi Potats gitu. Ketika kami mengajukan ke pusat ternyata wah jangan cuma Potats Solo aja, sekalian aja Jawa Tengah gitu. Karena memang banyak daerah-daerah lain yang bisa tergabung gitu. Jadi akhirnya jadilah kita Potats Jawa Tengah. Jawa Tengah. Potats itu singkatan dari Persatuan
orang tua dengan anak Down syndrome. Iya, pusatnya ada di Jakarta. Itu ada Bu Bu Olivia. Oh. Terus kalau di Solo, kota Jawa Tengah itu ketuanya sekarang siapa Bu Vera? Ibu Deti Supriastuti. Oh, Bu Deti bersama Bu Deti juga. Terus ada di Jogja juga ya? Ya. Ada Bu Kiki dan teman-teman. Bu Kiki dan teman-teman, wah salam. Iya. Nah itu sangat luar biasa sekali dengan adanya Potas kan itu Bu Vera ya. Ada hal-hal positif yang bisa berbagi dan sebagainya, itu sangat luar biasa sekali. Terus balik lagi ke Ananda Sasa, ya itu barangkali ada apa ya, kejadian-kejadian khusus atau mungkin harapan gitu, monggo. Untuk kedepannya Sasa, ya kalau mungkin sekalian juga buat orang tua yang lain. Kadang-kadang kita tuh berpikir, wah kalau kita punya anak seperti ini, nanti untuk kedepannya dia mau jadi apa ya, atau kita bisa menolong dia untuk jadi orang yang seperti apa, kita punya harapan seperti apa. Kalau kami pribadi sebagai orang tuanya, yang kami inginkan ya tentu saja dia menjadi anak yang mandiri pertama. Terus besok kalau dia udah dewasa, dia tidak merepotkan orang lain, tetapi dia justru bisa berguna lah, bermanfaat buat orang lain, menjadi berkat buat orang lain, seperti itu. Kalau bagi kami sih, mandiri memang harus, tapi mandiri saja nggak cukup. Karena kalau dia mandiri saja, belum tentu dia punya teman, belum tentu dia itu bisa bersosialisasi. Dan itu kalau bagi kami ya kasihan kalau dia dia bisa mandiri tapi cuma bisa di rumah, nggak bisa bergaul, dan tanda kutip orang aneh gitu kan. Biar biar dia bisa hidup seperti bagaimana orang lain, gitu, orang yang normal lainnya. Ya itu harapan kami, kalau dia nanti bisa jadi berkat. Lah lewat apa? Ya kita nggak tahu besoknya dia jadi apa. Kami juga berpikir setelah berprestasi terus what next gitu. Ngapain setelah berprestasi? Kami tentu bangga kalau berprestasi, tapi kalau dia bisa bermanfaat buat orang lain, itu jauh lebih berguna untuk dia besoknya. Gitu. Dan tadi ada cerita yang menggelitik saya gitu. Kan Sasa punya kakak satu. Nomor 1, terus nomor 2 Sasa. Nah, di saat Sasa nomor 2, terus di situ kan sekarang jadinya Sasa punya adik. Nah, itu tadi menarik bagi saya ketika kan tadi ada semacam sudah nggak punya anak lagi gitu, sudah 2 aja gitu. Nah, itu barangkali bisa diceritakan kembali kepada para pemirsa, para pemirsa gitu, yang melatar belakangi Sasa punya adik itu, monggo. Ya, jadi awalnya begitu Sasa itu lahir, langsung aja kami berpikir, wah, udah 2 aja lah gitu, karena ini Sasa sudah membutuhkan perhatian yang sangat-sangat ekstra gitu, mulai dari perawatannya, sampai harus minum obat-obatannya, bolak-balik ke rumah sakit, bolak-balik ke dokter, bolak-balik terapi. Wah, energinya tuh banyak sekali yang dikeluarkan untuk merawat dia, duitnya juga banyak. Karena anak spesial, pengeluarannya juga spesial. Terus korban perasaannya juga banyak. Jadi, udahlah ini aja. Takutnya kalau nanti punya adik keteteran gitu, Sasanya kasihan gitu. Tambah kakaknya nanti tambah keteteran lagi. Tapi dipikir-pikir ketika ada beberapa masukan juga dari teman, terus ada yang cerita juga kalau punya adik nanti perkembangannya bisa lebih terpacu gitu. Apa ya toh gitu ya. Ya tapi ya udahlah, itu serah Tuhan nanti kasih apa enggak. Ternyata Tuhan memberi. Jadi dan ternyata itu betul ketika punya adik, begitu adiknya mulai bisa waktu adiknya lahir itu Sasa umur 2 itu belum bisa berdiri. Gitu. Atau baru mulai berdiri. Mau berdiri itu. Lalu melihat kok mungkin ada makhluk lain gitu ya. Yang bergerak-gerak gitu, apa gitu, semua kepengen ditiruin karena anak Down syndrome kan memang keistimewaannya itu dia pandai menirukan. Adiknya itu umur
2 bulan, 3 bulan sudah mulai wah gitu. Padahal saya belum banyak ngocehnya. Jadi dia perhatikan, dia ikut-ikut gitu, wah. Jadi padahal ternyata adiknya tuh dikaruniai Tuhan tuh cerewet. Jadi hasil memang betul. Saya tuh terpacu sekali bicaranya. Lalu tumbuh kembangnya seperti berjalan, dari berdiri, berjalan, berlari. Itu kalau buat anak Down syndrome itu susah banget loh, Pak. Bisa berlari aja kita udah seneng, tapi dia nggak bisa ngerem. Kadang itu yang terjadi. Gitu. Nabrak. Jadi itu kemampuan motoriknya sendiri lagi untuk bisa ngerem. Itu dia memang ya di terapi, tapi dia juga belajar banyak dari adiknya. Jadi memang dia bisa banyak terpacu perkembangannya itu dari adiknya, gitu. Dan itu sangat luar biasa sekali. Dan kadang ada banyak orang tua itu tidak dalam tanda kutip melatih mendidik anaknya. Sebelibet Ananda sama anaknya jadi tabrakan itu. Tidak mendidik, melatih Ananda itu dengan dalih kasihan. Nah, kadang gitu. Padahal kan anak perlu hal itu untuk kebaikan dia sendiri. Malah gitu. kasihan kalau nggak dilatih, Pak. Iya, itu dia. Jadi kalau saya itu umur 2 minggu sudah terapi. Jadi karena kami cari informasi semuanya mengatakan secepat mungkin terapi secepat mungkin. Ya udah, jadi nggak perlu katakanlah malu disembunyikan. Lalu apalagi untuk terapi kan harus keluar ke rumah sakit ke tempat terapi gitu. Terus waduh malu dilihat anaknya kok kayak gini. Udah kalau kita cuma malu aja anak itu enggak bisa apa-apa. Jadi kalau kita berpikir wah anakku enggak bisa apa-apa, lalu kita malu, kita sembunyikan dia, yakinlah anakmu enggak bisa apa-apa gitu. Tapi kalau kita punya keyakinan harus terapi lah, hasilnya gimana? Pokoknya nanti terapi dulu gitu. Yang penting kita berusaha dulu. Terserah hasil itu Tuhan yang menentukan. Gitu. Dan ini yang kita yang saya ambil dari seorang Bu Vera itu adalah luar biasa gitu loh. Jadi dengan sharing beliau yang sangat bersemangat itu, ayolah kita bisa dengan kondisi apapun karunia Tuhan itu yang terbaik dan kita harus bersyukur atas itu. Sangat luar biasa sekali sore ini atau luar biasa sekali Bu Vera. Nah itu terus tadi kan tentang Ananda, terus mungkin di sesi-sesi akhir ini kali ya. Nah itu mungkin ada pesan pesan atau harapan itu kepada Potats mungkin. Bisa. Jadi untuk Pak Mujadi, untuk mungkin rekan-rekan semua pemirsa, kalau kita dikaruniai anak yang seperti anak saya ini, Sasa, jangan malu, jangan ragu untuk bergabung dengan komunitas seperti misalnya Potas ini. Karena Potas itu memang ada namanya PIK Potas, Pusat Informasi Kegiatan. Jadi dengan kita bergabung dengan Potas, kita tuh kita bisa mendapatkan informasi, kita bisa, ya itu tadi menjadi pusat kita mendapat informasi, atau kita bisa kalau sebelum pandemi dulu bisa berkegiatan juga Pak di situ gitu. Jadi seperti kita juga bahkan sudah punya mimpi dulu dan ini sedang kita mau wujudkan. Kita punya rumah ceria Down syndrome seperti itu. Di mana di rumah itu nanti anak-anak bisa les nari, les musik sesuai dengan minat dan bakatnya. Minat dan bakatnya masing-masing, dan itu pasti akan kami wujudkan rumah itu. Amin, semoga segera terwujud. Kita juga masih nunggu donatur banyak, tapi sudah banyak juga yang punya perhatian ke situ. Karena ini pandemi itu belum kita bisa menyesuaikan. Belum bisa. Tetapi dengan bergabung seperti itu dengan komunitas, kita bisa mendapatkan istilahnya saling menguatkan, banyak informasi yang berguna untuk tumbuh kembang anak-anak kita. Karena anak-anak kita tuh sebenarnya mampu dilatih kok, mampu dilatih dia, dan pasti dia bisa, walaupun agak terlambat. Tapi pasti dia bisa. Lalu untuk masyarakat umum atau orang tua, untuk masyarakat umum dulu, untuk orang tua, jadi never give up jangan pernah menyerah. Lalu untuk masyarakat umum, kami sebagai orang tua anak Down syndrome itu dalam tanda kutip minta tolong, tolong jangan panggil anak kami idiot, karena kebanyakan di luar sana
yang taunya anak seperti itu tuh adalah anak idiot. Iya. Padahal bukan, dia bukan idiot. Memang dia agak apa namanya, terlambat. Termasuk terlambat soal intelektualnya. Iya, akademiknya misalnya. Tetapi bisa ada juga yang bisa mampu, gitu. Walaupun ada juga yang nggak bisa sampai seperti tinggi gitu ya. Tetapi yang penting tolong bukan hanya penyandang Down syndrome mungkin ya Pak, untuk semua penyandang disabilitas. Tolong jangan yang di masyarakat kan biasanya stigma. Gitu ya. Kalau dengan penyandang disabilitas itu mungkin dikasihani atau dipandang sebelah mata atau apa sih ya, dianggap nggak bisa apa-apa. Jangan seperti itu. Tolong justru bantulah. Kalau dia itu bukannya nggak bisa apa-apa, tapi dia tuh dilatih nanti dia bisa apa-apa. Dia jangan dikasihani, tapi dia tuh butuh ditemani dan diberi kesempatan. Diberi kesempatan. Dia bisa berteman kok gitu. Walaupun dengan cara yang mungkin berbeda dengan orang normal. Jadilah teman-teman buat mereka gitu. Jadi kami di Potas Jateng ini dengan keberadaan kami berharap bahwa masyarakat itu bisa lebih mengenal tentang Down syndrome. Karena kami memang memberikan informasi-informasi tentang Down syndrome. Baik masyarakat yang memang mempunyai anggota keluarga penyandang Down syndrome supaya lebih mendapatkan informasi yang lebih tepat gitu ya. Dan lebih luas, tapi juga buat masyarakat yang secara umum. Secara umum yang tidak mempunyai keluarga atau teman penyandang Down syndrome. Tetapi mereka bisa memiliki apa namanya ya, kayak aware gitu jadi memiliki empati gitu ya, untuk memiliki sikap yang mendukung dan memotivasi kepada penyandang ataupun keluarganya. Jangan mengucilkan mereka gitu, seperti itu. Lalu juga dengan keberadaan Potas itu dengan cita-cita kami untuk menjadi pusat informasi dan kegiatan itu, kami juga tidak tinggal diam. Kami juga mengadakan seperti kalau dulu sebelum pandemi kami biasa mengadakan kopdar gathering atau gathering seperti itu, sehingga orang tua bisa saling bertemu. Jadi yang belum bergabung mari boleh silahkan bergabung, nanti kontaknya bisa di belakang bisa dituliskan ya. Di bawah ini. Dengan TV-TV nasional kalau. Kontak hubungi di sini. Bisa kalau mau gabung silahkan, kami terbuka, nanti ada grup WhatsApp-nya. Lalu nanti informasinya selain bisa didapat tadi yang saya katakan sharing-sharing dari sesama orang tua, bisa juga didapatkan dari ahlinya, Pak. Karena setiap kali secara berkala kami mengadakan itu Pak, kuliah WhatsApp. Kuliah WhatsApp itu setiap Sabtu keempat biasanya kami adakan, dan di situ nanti kami undang ahlinya, misalkan terapis bicara, atau dokter spesialis anak, atau dokter spesialis jantung anak, seperti itu, atau spesialis paru. Ya kita undang ahlinya, jadi nanti bisa mendapat informasi yang lebih akurat di situ gitu. Juga kami mengadakan kok di masa pandemi ini seperti webinar seperti itu. Ya semoga kalau pandemi ini segera berakhir, nanti bisa diadakan yang tatap muka seperti itu. Ya intinya dengan keberadaan Potas Jateng itu lebih saling mengenal dan dikenal lah tentang penyandang Down syndrome ini, sehingga orang menjadi lebih aware, lebih sadar dan bisa bersikap lebih baik seperti itu. Karena lagi-lagi quote saya yang saya pakai terus gitu dan masih relevan sampai kapanpun mungkin kali ya, itu bahwa semua yang lahir ke dunia itu berhak bahagia, termasuk juga Ananda yang dikaruniai Down syndrome. Oke, saya menjadi Tani dan Bu Vera.